Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep pemrograman web dasar di pertemuan 1 mata kuliah pemrograman web 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, poin penting yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini adalah apa itu website. Kemudian kita akan mengulik sejarah website secara singkat aja ya. Kemudian cara kerja website dan juga bagaimana konsep aplikasi website serta perbedaan web statis dan juga dinamis. Dan juga tambahan untuk website adalah URL, HTTP, dan domain pada pertemuan satu ini. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada mata kuliah kali ini capaian pembelajaran lulusan atau CPL-nya masuk ke CPL 1 yaitu menerapkan konsep yaitu menerapkan konsep dan teori dasar pemrograman komputer untuk membantu memecahkan masalah. Dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang masuk ke dalam CPMK 1 adalah mahasiswa mampu memberikan penjelasan tentang konsep bahasa pemrograman PHP. Yang mana dalam hal ini kita akan mulai membahas tentang konsep dasar website. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya, yaitu yang pertama apa itu website. Website secara bahasa atau secara pengertiannya adalah suatu kumpulan halaman yang menampilkan berbagai informasi yang bersifat statis dan juga dinamis. Nah, informasi-informasi yang terkandung di dalam halaman website itu dapat berupa file multimedia, dokumen, data, musik, video, dan lain sebagainya. Hal ini juga didukung oleh pendapat Sibero yang mengungkapkan bahwasannya website merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen yang digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. Sementara kalau dari peneliti lain, website itu adalah suatu sistem yang ditemukan oleh tim Berners-Lee untuk menyusun arsip-arsip risetnya sehingga memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan. Jadi simpelnya, website adalah kumpulan halaman yang tersedia di internet. Jadi setiap kali kita membuka browser dan juga mengetikkan suatu URL, maka yang tertampil itu adalah halaman-halaman website. Nah, kemudian kita akan mengulik sejarah sedikit dari perkembangan website, yakni perkembangan website dimulai pada tahun 1991 dengan peluncuran website pertama oleh tim Berners-Lee di CERN, yang awalnya website dirancang untuk memfasilitasi pertukaran informasi antar peneliti. Nah, sejak saat itu, website telah berkembang pesat melalui beberapa fase. Era awal dengan HTML dan HTTP, era web 2.0 yang interaktif, hingga era modern dengan teknologi seperti HTML5, CSS3, dan AI. Ya, seperti yang kita tahu bahwasannya kalau kita membuka Google, itu terdapat informasi yang dirangkum oleh Google itu sendiri dalam bentuk rangkuman yang dikerjakan oleh AI-nya Google, yaitu Gemini. Nah, itu adalah perkembangan website saat ini, yang mana website telah merangkak dari yang sebelumnya informasi-informasi statis menjadi informasi yang dinamis yang dilakukan oleh AI itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara kerja website? Server merespon dengan mengirimkan file-file website seperti HTML, CSS, dan JavaScript serta gambar dan lain sebagainya ke peramban pengguna. Lalu yang mana peramban tersebut menerjemahkan file-file tersebut dan menampilkan sebagai halaman web yang dapat dilihat oleh pengguna. Nah, seperti inilah gambaran singkat tentang diagram cara kerja website, seperti user meminta atau request kepada server. Kemudian jika server menemukan data yang tersedia sesuai dengan request klien, maka akan dikirimkan kembali dalam bentuk respon. Seperti itu cara kerja singkat dari sebuah website. Nah, kemudian apa konsep aplikasi website? Nah, di sini konsep aplikasi berbasis website adalah program perangkat lunak ya, yang diakses melalui browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox dan dijalankan di server, bukan di perangkat pengguna. Ini berarti tidak perlu mengunduh, pengguna tidak perlu mengunduh atau menginstal aplikasi, namun cukup mengaksesnya saja melalui URL atau tautan web. Ya, seperti yang kita tahu bahwasannya saat ini aplikasi juga sudah ada yang tersedia secara website. Ya, seperti aplikasi-aplikasi editing yang sekarang sudah tersedia di website,
dan aplikasi-aplikasi berbagai macam lainnya seperti Excel, Word, dan aplikasi lainnya itu sudah tersedia di website. Nah, aksesnya cukup gampang, yaitu rekan-rekan cuma perlu URL, menemukan URL-nya, lalu mengaksesnya secara gratis. Biasanya gratis, tapi ada juga yang berbayar ya, seperti itu. Itu adalah konsep aplikasi berbasis web, yang mana program yang diakses melalui peramban ya, kita tidak menginstal, tapi kita hanya menggunakan URL-nya saja, seperti itu. Kemudian berlanjut ke web statis versus web dinamis, yang mana di sini kita sudah membicarakan tentang front end dan juga back end. Di sini terdapat beberapa perbedaan yang membedakan antara web statis dan juga web dinamis. Nah, di sini penjelasan dari web statis adalah web yang menampilkan informasi dalam kondisi tetap. Artinya, berbagai informasi yang disajikan di dalam website statis dan akan tetap sama sepanjang waktu, kecuali si kreator ataupun si developernya mengubah informasi di dalam website tersebut, sehingga informasi yang kita lihat akan berbeda. Berbeda halnya dengan web dinamis yang merupakan web yang menampilkan informasi yang selalu berubah. Artinya, dalam kurun waktu tertentu, informasi yang terkandung di dalam web dinamis akan berubah sewaktu-waktu. Ini contohnya dapat kita lihat ya, kalau untuk web statis itu seperti web portfolio, yang mana kalau semisalkan terdapat penambahan portofolio dari developer, maka developer akan menambahkannya secara manual, biasanya seperti itu. Dan juga web browser sama demikian, dan juga halaman web profil perusahaan dan lain sebagainya. Nah, untuk web dinamis itu merupakan contoh web statis tadi ya. Untuk web dinamis contohnya adalah e-commerce berbasis web, kemudian media sosial berbasis web, forum online dan lain sebagainya. Yang mana kalau kita lihat ya, tiap detik, tiap menit, tiap jam itu terdapat perubahan di dalam suatu halaman website tersebut. Yang mana ini menjadikannya sebagai kategori web dinamis. Nah, di sini terdapat perbedaan lain. Web statis biasanya dibangun dengan 3 komponen dasar dari front end, seperti HTML, cascading style sheet, ataupun CSS, dan juga JavaScript. Nah, kemudian berbeda halnya dengan web dinamis. Web dinamis tidak hanya terdiri dari sisi front end, tetapi juga terdapat sisi back end yang tidak terlihat oleh pengguna. Nah, di sini, di antara perbedaan web statis dan web dinamis, kita telah membicarakan front end dan juga back end. Singkatnya, kalau front end itu adalah antarmuka ya, antarmuka pengguna yang kita lihat di dalam sebuah web browser. Tapi kalau misalkan back end itu adalah sistem yang terkandung di dalam suatu website untuk mengalirkan data ke sisi front end. Singkatnya seperti itu. Nah, di sini berlanjut penjelasan dari sisi back end digunakan untuk mengatur aliran data yang akan tampil pada sisi front end, yang tidak hanya berupa back end saja, sistem back end ya, tapi web dinamis juga terdapat sisi basis datanya yang menjadi basis penyimpanan data-data dalam suatu website. Yang dapat digarisbawahi kalau misalkan basis data adalah untuk menyimpan data-data dari sebuah website. Seperti itu. Nah, di sini kita berlanjut ke URL, HTTP, dan juga domain. Nah, di sini penjelasan dari URL atau Uniform Resource Locator, kepanjangannya ya, adalah alamat unik yang digunakan untuk menemukan sumber daya di internet, seperti halaman web, gambar, atau file. URL berfungsi sebagai penunjuk alamat untuk mengakses sumber daya tersebut. Cara kerjanya yaitu melibatkan peramban web yang menggunakan URL untuk menemukan dan mengambil sumber daya yang diminta. Contohnya dapat kita lihat di sini, yakni ada https://www.sepriano.com 2022-09 konsep dasar website dan internet.html. Yang mana kalau kita pecah menjadi bagian-bagian tertentu, di sini HTTPS berperan sebagai protokol TCP/IP plus secure, yang mana kalau misalkan kita mengakses URL ini itu sudah aman dan tidak perlu khawatir mengenai kebocoran data dan lain sebagainya. Yang jelas kalau misalkan kita mengakses sebuah website dengan HTTPS protokolnya itu sudah pasti aman. Nah, kemudian untuk www. ini merupakan subdomain yang mana pada sekarang ini itu tidak wajib ya kalau misalkan kita mencari sebuah website atau mencari sebuah alamat URL gitu, kita tidak wajib mencantumkan www.
domainnya apa gitu, tapi sudah diwakilkan dengan keberadaan HTTPS yang langsung otomatis terisi ketika kita mencari sebuah alamat di web browser ya. Jadi www ini bisa dikatakan tradisi untuk kita mencari sebuah alamat di web browser seperti itu, yang sudah dilakukan sudah sejak lama ya. Nah, kemudian Sepriano.com ini merupakan nama domain yang mana domain yang tersedia sekarang ini bukan cuma .com ya, tapi ada .co.id, .gov, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak sekali ya. Kemudian untuk /2022/09/konsep dasar website dan internet ini merupakan path atau bisa dikatakan jalan ya, jalan ke halaman di mana tempat file tersebut dituju. Seperti itulah singkatnya. Nah, kemudian kita akan membahas HTTP, yakni Hypertext Transfer Protocol, yang merupakan protokol komunikasi ya, yang digunakan untuk mentransfer data antara klien seperti web browser dan server di jaringan website. Nah, protokol ini bekerja dengan metode request dan respon, di mana kalau misalkan klien mengirimi sebuah permintaan lalu tersedia di server, maka server merespon dengan data yang dikembalikan dalam bentuk HTML atau file website lainnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini berlanjut ke domain. Apa itu domain? Adalah domain merupakan nama unik yang digunakan untuk mewakili alamat IP server agar lebih mudah diingat dan diakses oleh pengguna. Domain berfungsi sebagai pengganti alamat numerik yang sulit dihafal. Seperti contohnya kita dapat melihat versi alamat IP dari sebuah Google, yang mana kalau kita menyebutkan 172.217.194 itu sangat rumit sekali ya, dan sangat susah kalau misalkan kita mengingatnya juga. Dan kalau versi domain, kita cukup mengingat google.com. Oh, berarti itu alamat DNS. Oh, itu berarti alamat domain dari google.com. Seperti itu. Nah, kalau rekan-rekan cek alamat versi IP ini, rekan-rekan akan kemudian diarahkan ke halaman google.com. Ini dapat kita tes dengan mengcopy alamat IP tersebut. Ini dapat kita tes lalu di-pastekan ke sini. Nah, ini adalah alamat IP seperti yang di PPT tadi. Kalau kita enter maka akan mengarah ke google.com. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi, dibanding dengan mengingat alamat IP, mending kita mengingat alamat dari versi domainnya aja. Seperti itu. Sekian untuk pertemuan pada hari ini di mata kuliah pemrograman web 1. Semoga rekan-rekan dapat memahami apa yang saya sampaikan pada materi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, lebih dari itu, pemrograman web ini sebenarnya sangat luas, yakni kita tidak hanya mengenal apa itu website, apa itu server, apa itu web browser, kita tidak mengenal, kita lebih dari itu untuk mengenal apa itu pemrograman web. Yang mana kalau misalkan di pertemuan selanjutnya, kemungkinan kita akan membicarakan tentang bagaimana itu coding, ya, kemudian apa itu text editor seperti Visual Studio Code, dan juga apa itu pemrograman untuk back end dan juga pemrograman untuk front end dan lain sebagainya. Intinya pemrograman web 1 itu cukup luas dan tidak hanya sebatas pada teori dan juga pengertian. Kita insya Allah akan menjalankan praktek untuk di pertemuan kedepannya. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada video kali ini, mahasiswa diminta untuk membuat sebuah makalah yang membahas secara komprehensif mengenai konsep dasar website dengan petunjuk penulisan sebagai berikut, yakni yang pertama pengertian website, kemudian jenis-jenis website, kemudian yang ketiga adalah komponen utama website, cara kerja website, kemudian yang kelima, mahasiswa memberikan contoh website populer dan fungsinya, kemudian yang terakhir adalah manfaat dan dampak website dalam kehidupan modern. Nah, untuk teknik penulisannya sendiri, yakni yang pertama panjang makalah ya 3-5 halaman. Ini tidak termasuk cover dan daftar pustaka. Kemudian yang kedua, gunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5 dan margin normal. Kemudian yang ketiga, sertakan cover dan daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah minimal 3 sumber referensi yang relevan, entah itu dari buku, jurnal, website resmi, dan lain sebagainya.
Baik, terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.